kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati kami yang bersyukur, ini hati kami yang menyembah, ini hati kami yang bersuka cita karena Engkau. Kami sambut, kami rindukan, rindu Tuhan. Kau satu-satunya, Kau tiada duanya. We worship you, Lord. Kami sembah, We welcome you, Lord. Oh, dengan segenap hati. Oh, kami bersyukur. dengan segenap Kami jiwa bersyukur. kami Tuhan Terima kasih. menyembahmu selalu. Terima Oh, kami persembahkan pujian bagi Sang Raja. Kami persembahkan segala hormat bagi Yesus. Ya la 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 maya se. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Sang Raja. Oh, Rabba-Baba ya, Ya la la Rabba-Baba ya. se la kana la maso. Agung dan dahsyat Kau Tuhan, mulia dan perkasa Kau Yesus, layak disembah, oh layak dipuji, layak diagungkan. Oh, Ramashana nama Ramase. Glory, glory. Engkau agung, Engkau dahsyat, tiada bandingannya. Engkau heran dan besar, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, yeah. You are worthy to be Mata praised. sanda kaya nama ramase, rabaya kata seka para rabasando. Glory. Oh yes, we give you all the glory. We give you all the glory. Shana na na bara baba sata bakase, rabasa kata bakata seke namaya kata. Oh rabata kata basheke bakara lo bayara do godo korolo boso. Kami sembah Rebahaka Engkau, baso Tuhan. korolo baseka Engkau maya. Raja di atas segala Hey raja. maya se. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Ya la 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 maya. Oh, Terima kasih Tuhan. dengan segenap hati, Amen amen dengan amen. segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord, yes. Kami datang meninggikan Yes, nama-Mu. Lord. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau We give you all the agung, glory. Engkau layak, Engkau layak. We give you Terima all segala the pujian, honor. hormat, syukur, kemuliaan. Oh, say
Rabashaka barararabaso. Enamaya hata sakana lalabase. Yes, we adore you. Yes, we adore you. Yes, we bless your name. We bless your name. La 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 la. Setiap kami lebih dalam untuk mengenal pribadi-Mu, bahwa kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu meresponi hadirat-Mu, meresponi pribadi-Mu. Yes, Lord. Yes, Lord. Ya Tuhan. Lihat hati kami yang menanti-nantikan Tuhan pagi hari ini. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. We exalt you, Lord. The Lord, you are the God. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kurasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Amin. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Yes. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindu Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Lebih lagi Kau jamah kami. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Penuhi setiap kami Tuhan. Memenuhi sekelilingku, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Oh, kami rindu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini, memandang indah wajah-Mu. Oh yes Lord, ku ingin tetap di sini, menikmati bahwa kami lebih dalam Tuhan, lebih dalam. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindu Tuhan, ku ingin tetap di sini, bawa setiap kami. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tenggelamkan setiap kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Yes, Lord. Ku ingin tetap di sini dan memandang dengan hati yang merindukan Tuhan. Saudara, sama-sama katakan, ku ingin tetap di sini. Yes, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindu, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Yes, yes, Lord. Kami rindu Tuhan. Ku ingin tetap di sini, yes, menikmati ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Yes. Rindu pribadimu
hadirat-Mu yang kami mau, hanya pribadi-Mu yang kami mau, Tuhan. Lekatkan setiap kami, bawa kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam mengasihi-Mu, bawa kami lebih dalam mencintai-Mu. Kami tak mau jauh dari-Mu Tuhan, semakin melekat dengan hati-Mu. Yes, yes, yes. Kau terlebih indah bagi kami Tuhan. Oh Yesus, Kau yang memikat hati ini. Responi hatinya saudara, responi hati. Rabakasyek, lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Yesus, 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 ya Rabasa, ya la 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 Basa, ajaib bagi kami, Tuhan, Tuhan, ya Rabasa. Penuhi setiap kami, jamah setiap hati ini. Oh, ya lama 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 lama, lama ya lama. Rabadasyaka bara 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 bara. Yes, yes. Ramasakara lalamas. Makasih, terima kasih, terima kasih. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti Kau dan
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tetapkan semua yang kubuat seperti Kau dan Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yes, Lord. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tetapkan semua yang kubuat seperti Kau dan Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, pagi hari ini Tuhan, Kau tilik setiap hati kami satu persatu. Di hadapan hadirat-Mu tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Kau terlebih tahu, Kau terlebih kenal siapa kami. Dan di hari-hari terakhir ini Tuhan, ajari kami, ajari setiap kami untuk mengenal hati-Mu Tuhan, untuk meresponi jalan-jalan-Mu, meresponi firman-Mu, mengikut Yesus sampai akhir. Yes, Lord. Irabasaka bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-basi. Irabatasyarararararabatakara-bara-bara-bara-bara-bara. Bentuk hati ini Tuhan, bentuk hati ini Tuhan. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus.
Anugerah-Mu yang memampukan. Kenan selalu. Lebih lagi saudara dengan hatimu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Oh, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup ini. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin, yang menjadikan kami, yang membentuk setiap kami Tuhan. Oh yes, amin, amin, amin. Mari lebih lagi saudara dengan hati yang mengasihi mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua untuk mengenal kehendak hidup ini. Nyatakan kehendak-Mu mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin Tuhan, jadikan kami yes Lord. Mari sembah saudara, sembah Dia, sembah. Ini doa kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Anugerah-Mu yang buat kami kuat, anugerah-Mu yang memampukan kami. Siapa mengiringku selalu, mengikutmu selalu Tuhan. Yes, yes, yes. Tidak pernah Tuhan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kau Tuhan yang menuntun kami, Kau Tuhan yang menopang kami. Di dalam-Mu kami kuat, di dalam-Mu kami kuat Tuhan. Ya Rabaya Shana la 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 la. Oh, oh.
pakai kami sesuai dengan kehendak. Jadikan kami seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, lihat kami. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Oh, hatiku mengasihi-Mu Tuhan, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Hatiku mengasihi-Mu lebih dari segala. Hatiku, yes Lord. Yeah. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Amin. Hatiku mengasihi-Mu. Oh, hatiku mengasihi-Mu Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Tuhan lihatlah. Biarlah ada hati yang mengasihi Tuhan pagi hari ini. Ada hati yang merindukan Dia. Hatiku, yes Lord. Shalalabaso. Hatiku mengasihi-Mu. Oh, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Oh, Tuhan, Kau lihat isi hati.
terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau sungguh-sungguh melihat hati kami. Seperti Daud kami berkata, selidikilah hatiku ya Allah, dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Dan biarlah Tuhan Engkau menemukan dalam hati kami bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, we love you so much. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Bawa kami dalam pelukan-Mu sekali lagi. Jangan pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk, shalom. Terima kasih dijawab Lukas. Shalom semua. Ya, Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal 5. Sudah sekian bulan saya suka baca Lukas, sebab berteman dengan Lukas juga. Apa hubungannya Pak? Nggak ada. Oke, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11, Alkitab berkata, Lukas 5 ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang ada orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi hari itu orang datang untuk satu hal, untuk mendengarkan firman Allah. Dan saya percaya Anda semua datang hari ini untuk mendengar firman Allah. Amin. Jadi kita datang untuk mendengar firman Allah. Ayat 2, dia melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Saya minta Anda perhatikan ini baik-baik. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon. Nah, ini yang saya mau Anda perhatikan. Menarik sekali bahwa Alkitab berkata, Lukas menuliskan berkata begini. Setelah Yesus selesai berbicara, dia berkata kepada Simon. Menurut saya ini sesuatu yang sangat aneh, sebab Lukas menggunakan 2 kata yang hampir sama, bahkan punya maksud yang sama, tetapi dia menggunakan dengan 2 kata yang berbeda. Perhatikan dia berkata, setelah Yesus selesai berbicara, dia berkata. Coba Anda renungkan Bapak Ibu. Apa bedanya antara bicara dan berkata? Mengatakan, Pak Doni sementara berbicara. Sama saja dengan mengatakan, Pak Doni sementara berkata-kata. Pak Jokowi sementara bicara. Sama saja dengan mengatakan Pak Jokowi sementara berkata-kata. Kenapa dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sengaja 2 kata yang berbeda dengan maksud yang sama dimuat di situ? Menurut saya sebab Lukas mencoba membuat kita paham bahwa ada perbedaan antara Yesus berbicara dan Yesus berkata. Dalam konteks ini ada perbedaan. Ingat ayat 1 tadi saya sudah menekankan bahwa orang datang untuk mendengar apa tadi? Firman Allah. Dan waktu Anda dan saya mendengar firman Allah, selalu ada 2 level dalam mendengar firman Allah. Kita bisa berjumpa dengan level pertama, Yesus yang berbicara, atau kita bisa pada level yang kedua, Yesus berkata. Misalnya Anda temukan kata yang hampir serupa dengan itu adalah kata hear dan listen dalam bahasa Inggris. Kalau Anda datang pada orang Inggris, Anda tanya pada orang bule, orang Inggris, apa arti kata hear dalam bahasa Inggris? Maka kemungkinan besar mereka akan berkata, hear berarti mendengar. Kemudian Anda tanya, kalau listen, maka dia akan menjawab, listen juga mendengar. Terus apa beda antara hear dan listen? Orang Inggris akan bilang begini, hear itu mendengar. Tetapi listen mendengar dengan saksama. Ada 2 level yang berbeda. Waktu Anda mendengar firman Tuhan pun sama. Selalu ada 2 level. Level Yesus bicara atau level Yesus berkata. Apa perbedaan kalau begitu antara Yesus bicara dan Yesus berkata? Ini menurut pendapat saya.
Yesus berbicara itu bersifat umum, dia berbicara kepada banyak orang. Alkitab berkata ayat 1, orang banyak datang mengerumuni dia mendengarkan firman Allah. Yesus bicara artinya dia bicara kepada orang banyak. Tetapi Yesus berkata, lihat ayat 4, dia berkata setelah selesai bicara, dia berkata kepada siapa? Simon, satu orang. Yesus bicara untuk banyak orang. Yesus berkata untuk satu orang. Yesus bicara umum. Yesus berkata pribadi. Yesus bicara general. Yesus berkata personal. Saya pernah bersaksi di hadapan Anda, berkali-kali saya temukan setiap kali dulu biasanya selesai khotbah, ada beberapa pendeta berkata, Pak Doni enggak buru-buru? Saya berkata, enggak Pak, kenapa? Pak Doni habis ibadah, bolehkah kita berdiri di depan pintu salaman dengan jemaat? Saya berkata dengan senang hati. Dan biasanya kalau pendeta salaman ada jemaat yang berkata, aduh Pak Pendeta terima kasih banyak Pak Pendeta, khotbah hari ini Pak Pendeta memberkati saya, sangat memberkati. Nah, dulu saya agak nakal, saya sering tanya, terima kasih Bu sudah bilang diberkati, tapi tolong tanya, Ibu diberkati dari khotbah saya yang mana? Kalimat saya yang mana? Dia bilang, oh Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta bilang begini. Persis Pak Pendeta, itu persis dengan pergumulan saya, persis jadi jawaban buat saya. Makasih banyak ya Pak Pendeta, Pak kasih banyak. Dan yang aneh adalah waktu dia bilang, Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta bilang begini. Nah Anda harus tahu, saya ini pendeta keliling. Pendeta keliling artinya satu khotbah dibawa keliling-keliling. Jujur aja gitu ya. Dan jadi saya hafal khotbah saya. Jadi waktu dia berkata, Pak Pendeta terima kasih, tadi Pak Pendeta bilang begini. Dalam hati saya bilang, saya enggak pernah ngomong begitu. Dan ini peristiwa yang terjadi bukan cuma 1-2 kali. Sudah terlalu banyak saya sudah berhenti menghitung, saya sudah berhenti bereksperimen. Sebab ini sudah terlalu banyak. Sehingga saya sudah belajar mengambil kesimpulan. Kenapa waktu mereka bilang, Pak Doni waktu bilang begini, padahal saya tidak pernah ngomong itu, kesimpulan saya adalah, jadi waktu saya sementara khotbah, Roh Kudus sementara bicara pada mereka. Mereka pikir saya yang ngomong, padahal bukan, sebab saya hafal khotbah saya. Bukan saya yang ngomong, Roh Kudus yang sementara ngomong pada dia. Nah waktu Roh Kudus bicara itu kepada dia, dia tidak berjumpa dengan Yesus yang berbicara, tetapi dia berjumpa dengan Yesus yang berkata. Jadi saya berharap bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bukan mendengar firman Tuhan Yesus yang bicara, tetapi kita menemukan firman Tuhan Yesus yang berkata. Saya beri contoh, ada orang biasanya kalau Yesus bicara bahasanya begini, aduh Pak Pendeta terima kasih khotbah hari ini, aduh luar biasa bagus. Dia pulang dia bilang sama orang, khotbah hari ini bagus sekali. Kemudian orang tanya, apa yang bagus? Pendeta bicara soal apa? Boh, enggak tahu, pokoknya bagus. Cilaka itu. Ada yang, oh khotbah hari ini bagus sekali. Oh kalau kamu datang, kamu diberkati, nyesel kamu enggak datang, bagus. Khotbah apa hari ini? Oh pokoknya enggak tahu, pokoknya lawakan guyonannya bagus. Guyonan bukan khotbah ibu-ibu. Oh kesaksiannya bagus, kesaksian perlu untuk meneguhkan firman, tetapi kesaksian tetap bukanlah firman. Perlu guyonan supaya Anda refresh sebab jemaat seringkali banyak ngantuk. Supaya Anda nggak tidur maka pendeta harus berubah jadi pelawak. Tetapi kalau dengar guyonan tetap bukan firman. Kesaksian sebagus apapun juga tetap bukan firman. Firman adalah prinsip yang kita temukan dalam setiap kebenaran yang kita baca. Itu firman. Atau orang yang hanya Yesus bicara biasanya ngomong gini, aduh Pak Pendeta kalau Bapak A dengar khotbah hari, nyesel dia enggak datang. Kalau dia dengar khotbah hari ini pasti bertobat. Banyak dosa Pak, banyak dosa itu Bapak A. Atau Pak Pendeta puji Tuhan khotbah hari ini bagus. Kalau Ibu B dengar ini khotbah, dia pas dikuatkan. Lagi banyak masalah Pak, lagi banyak masalah. Si C dengar dia diberkati, si D dengar dia dikuatkan, si E dengar dia dihiburkan.
teman-teman, persoalan utama bukan si A, si B, si C, si D, si E. Persoalan utama adalah apakah Anda diberkati? Apakah Anda dihiburkan? Apakah Anda dikuatkan? Apakah Anda ditegur? Apakah Anda dan saya dinasihati? Apakah Anda dan saya bertobat? Itu persoalan utama. Selalu kita berharap orang lain yang diberkati, tetapi kita tidak pernah berharap saya yang diberkati. Kita selalu berharap orang lain akan ditegur, tetapi kita tidak pernah mau tahu bahwa kitalah yang perlu ditegur. Yesus bicara untuk orang banyak, tetapi Yesus berkata selalu untuk saya pribadi. Selalu pribadi. Oleh sebab itu Anda harus belajar bisa membedakan ini. Yesus bicara, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yesus berkata, masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, turun dalam hati. Yesus bicara, memenuhi pengetahuan, menambah pengetahuan. Yesus berbicara, Yesus berkata, mentransformasi kehidupan. Hidup ini harus dirubah, dan saya suka kata informasi. Sama-sama bilang informasi. Saya suka kata informasi sebab kata informasi hari ini sudah begitu rendah artinya, tetapi kata informasi berasal dari dua kata, in di dalam, form membentuk. Inform berarti membentuk sesuatu di dalam kita. Informasi, sama-sama bilang informasi, adalah apa yang kita izinkan masuk lewat telinga kita. Apa yang kita izinkan masuk lewat mata kita. Apa yang kita izinkan masuk lewat perasaan kita untuk membentuk cara berpikir kita. Sekali lagi, ada 3 gerbang penting, ada 3 gerbang besar, ada 3 gerbang utama mempengaruhi pikiran seseorang. Apa itu? Telinga, mata, hati. Oleh sebab itu, hati-hati dengan apa yang Anda dengar, telinga. Hati-hati dengan apa yang Anda lihat, mata. Dan hati-hati dengan apa yang Anda rasakan, emosi, hati. Sebab apa yang Anda dengar akan memberi Anda pengetahuan. Sama-sama bilang pengetahuan. Apa yang Anda lihat akan memberi Anda pengalaman. Sama-sama bilang pengalaman. Apa yang Anda rasakan akan mempengaruhi perasaan atau emosi Anda. Sama-sama bilang emosi. 3 hal penting yang akan membentuk cara berpikir seseorang. Anda dibentuk oleh 3 hal. Nomor 1, apa yang Anda dengar dari orang lain. Makanya hati-hati berteman dengan orang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebab pembisik-pembisik Anda akan menentukan sikap Anda. Amin, 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 amin. Sebab pintu gerbang pertama adalah apa yang Anda dengar, pengetahuan. Pintu gerbang kedua adalah mata, pengalaman. Oleh sebab itu hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dengan apa yang Anda lihat. Hati-hati dengan apa yang Anda baca. Sebab apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca, apa yang Anda alami itu akan mempengaruhi cara berpikir Anda. Amin. Luar biasa, saya baru baca hasil penelitian terbaru. Di Amerika dibuat penelitian, sekarang Alkitab sudah ada di aplikasi handphone. Dan rata-rata sebagian besar orang sudah punya handphone. Dulu orang alasan tidak baca Alkitab. Alkitab kegedean, Pak, kegedean. Masa dibawa ke kantor bawa-bawa Alkitab? Pak, nanti orang lihat mau bilang apa. Malu, Pak. Nah, sekarang aplikasi Alkitab sudah di handphone. Diteliti, dengan adanya aplikasi Alkitab di handphone, apakah orang lebih sering membaca Alkitab atau tidak? Mau tahu jawabannya? Oh, sudah tahu. Ternyata hasil penelitian mengatakan orang yang baca Alkitab tetap sama, tidak berubah. Artinya ada aplikasi sekarang di Alkitab, orang tetap malas baca Alkitab. Berarti Anda tidak baca Alkitab bukan karena tidak punya Alkitab. Dulu bilang Alkitab mahal. Bukan karena berat-berat bawa Alkitab. Dulu alasan susah bawa Alkitab. Sekarang sudah ada di handphone. Kenyataannya orang tetap malas baca Alkitab. Jadi orang tidak baca Alkitab bukan karena tidak bisa. Orang tidak baca Alkitab karena memang pemalas. Bilang sama sebelah, jangan malas.
Hati-hati dengan apa yang Anda lihat. Dan yang ketiga, hati-hati dengan respon Anda terhadap perlakuan orang lain. Sebab itu bicara tentang emosi. 3 gerbang utama, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, menentukan cara berpikir seseorang. Sama-sama bilang informasi. Saya sudah bilang berkali-kali, informasi akan menentukan cara berpikir. Cara berpikir akan menentukan iman atau keyakinan seseorang. Sebab iman lahir dari cara berpikir. Ingat baik-baik ketika Alkitab bilang bertobatlah. Yang dimaksud Alkitab bukan berubah kelakuan. Tetapi ketika Alkitab berkata bertobatlah, yang dimaksud Alkitab adalah rubah cara berpikir. Sebab kata metanoia, bertobatan, itu berarti meta, berubah, noia, cara berpikir. Metanoia, pertobatan, bukan perubahan kelakuan. Metanoia berarti perubahan cara berpikir. Sebab kalau cara berpikir berubah, iman kita pasti akan berubah. Keyakinan kita akan berubah. Iman akan diwujudkan lewat perbuatan. Baik perkataan maupun tindakan. Perbuatan kalau diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakter akan menentukan masa depan Anda. Jadi masa depan Anda dan saya semua dimulai dari informasi. Sekali lagi, informasi akan menentukan cara berpikir. Cara berpikir akan menentukan iman atau keyakinan. Iman atau keyakinan akan diwujudkan lewat perbuatan. Perbuatan kalau diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakter akan menentukan masa depan. Sama-sama bilang informasi, taruh tangan di telinga. Informasi akan menentukan cara berpikir. Cara berpikir akan menentukan iman atau keyakinan. Iman atau keyakinan diwujudkan lewat perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan, perkataan maupun tindakan. Perbuatan kalau diulang terus menerus, tangan diputer, tangan diputer, tangan diputer, nggak ada yang belum putar tangan. Perbuatan kalau diulang terus menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakter akan menentukan masa depan kita. Jadi masa depan Anda dan saya dimulai dari informasi, cara berpikir, apa yang Anda izinkan masuk dalam hati Anda. Oleh sebab itu lihat sebentar Kejadian 3. Saya tahu saya pernah bawa ini kepada teman-teman di Galilea yang lama. Tapi mari lihat sekali lagi Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 mulai dari ayat 9. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Jadi Tuhan bertanya pada Adam, di manakah engkau? Sekali lagi, Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan bertanya bukan karena dia butuh informasi. Tidak. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu, sebab Tuhan maha tahu. Tuhan bertanya bukan karena dia kurang informasi. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu persis di mana Abraham bersembunyi. Kalau begitu, untuk apa Tuhan bertanya? Tuhan bertanya kepada seseorang untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Tuhan tanya untuk apa? Karena Tuhan tidak tahu? Tidak, Tuhan maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Kalau begitu kenapa Tuhan bertanya? Supaya kita melihat akar persoalan yang sesungguhnya. Berkali-kali dalam Injil, tiap kali Yesus ditanya, dia balas pertanyaan dengan pertanyaan. Betul? Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Tanya orang muda yang kaya. Apa jawaban Tuhan Yesus? Kenapa kamu sebut aku baik? Pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Sebab pertanyaanmu salah. Dia suruh orang itu untuk melihat lagi akar persoalan sesungguhnya. Ada orang Farisi datang bertanya pada Yesus, Guru, apakah hukum yang terutama? Anda tahu jawaban Tuhan Yesus? Apa yang kamu baca dalam kitab suci? Dia balas bertanya. Jadi selalu dia seringkali membalas pertanyaan dengan pertanyaan. Bukan karena dia tidak tahu, tetapi untuk menunjukkan ini akar persoalan yang sesungguhnya.
Jadi ketika Tuhan bertanya pada Adam, Adam di manakah engkau? Berarti Tuhan mau menunjukkan akar persoalan sesungguhnya di dalam dosa bukan Tuhan yang lebih dulu meninggalkan manusia. Dosa adalah manusia yang lebih dulu meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang lebih dulu lepaskan tangan Anda dan saya. Coba renungkan baik-baik. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak bantu? Kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa Tuhan tidak jaga? Kenapa Tuhan tidak pelihara? Bukan Tuhan yang lebih dulu lepas tangan kita. Kitalah yang lebih dulu melepaskan tangan Tuhan. Dia bertanya di manakah engkau? Nomor 2, supaya dia tahu bahwa keselamatan bukan hasil dari manusia yang menemukan Tuhan. Keselamatan adalah hasil dari Tuhan yang lebih dulu menemukan manusia. Makanya kekristenan punya satu hal yang tidak dipunyai oleh agama lain. Apa itu? Kasih karunia. Anugerah. Keselamatan bukanlah hasil Anda dapat Tuhan. Keselamatan adalah hasil Tuhan mendapatkan Anda. Makanya dia bertanya karena dia mau menunjukkan akar persoalan sesungguhnya. Lihat ayat 11. Sekarang dia beri pertanyaan kedua. Oleh sebab itu dia bertanya, siapakah yang beritahukan kepadamu? Siapa yang memberi informasi itu kepadamu? Ingat sekali lagi, Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu setan. Dia bertanya sebab dia mau menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Akar persoalan sesungguhnya kenapa manusia jatuh dalam dosa bukanlah godaan setan. Akar persoalan sesungguhnya kenapa manusia jatuh dalam dosa, sebab manusia lebih mendengar setan daripada mendengar Tuhan. Siapa yang ngasih tahu sama kamu? Aku tidak pernah ngasih tahu. Berarti kamu mendengar siapa? Kenapa kamu lebih percaya dia daripada percaya saya? Sekarang Anda nangkap? Kenapa seseorang jatuh dalam dosa? Gampang. Sebab dia mendengarkan sesuatu selain daripada Tuhan. Dia mendengar yang lain lebih daripada Tuhan. Sebab dalam hidup ini siapa yang Anda dengar, dialah yang akan menjadi Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda dengar setan lebih daripada Tuhan, berarti setan jadi Tuhan dalam hidup Anda. Setuju? Kalau Anda dengar keinginan sendiri lebih daripada Tuhan, berarti Anda baru saja menjadikan diri sendiri jadi Tuhan dalam hidup Anda. Setuju? Setiap kali kita mendengar sesuatu yang lain daripada Tuhan, maka kita sementara menjadikan dia Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kamu jatuh dalam dosa, Hawa? Ini akar persoalan sesungguhnya. Bukan karena ada godaannya. Tetapi persoalannya adalah kamu mendengar dia lebih daripada mendengar aku. Anda boleh laki-laki, Anda boleh lihat cewek rok minis, ketat. Tetapi selama Anda belajar mengendalikan diri, belajar untuk mendengar firman Tuhan, lebih daripada mendengar keinginan mata, maka Anda tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Makanya ada istilah, kita tidak boleh larang burung terbang di atas kita, tapi Anda boleh larang burung bersarang di atas kita. Hidup ini bukan berarti bebas godaan, hidup ini bukan berarti bebas cobaan, tetapi ketika godaan dan cobaan datang, sekarang Anda lebih tertarik pada siapa? Siapa yang Anda dengar akan menentukan siapa Tuhan dalam hidup Anda. Kalau begitu, senjata terbesar setan, saya ingatkan Anda sekali lagi, senjata terbesar setan berarti bukan kuasanya, senjata terbesar setan adalah dustanya. Senjata terbesar setan dalam hidup seseorang bukanlah kuasanya. Senjata terbesar setan dalam hidup seseorang adalah dustanya. Sebab kalau Anda percaya pada dusta setan, Anda memberi dia kuasa untuk berkuasa atas hidup Anda. Makanya orang boleh gendam Anda, orang boleh coba kutuk Anda, tapi kalau Anda percaya Tuhan lebih daripada kutuk orang, kutuk itu tidak akan pernah menimpa kita.
Sebab kita tidak percaya, kita mendengar Tuhan. Ada ini inisial, gara-gara digendam orang, gara-gara dikutuk orang. Tahu ada masa, nah kena udah masa. Tapi kalau Anda berkata, oh dia gendam, tapi Tuhanku jauh lebih besar daripada kuasa setan, maka itu tidak akan pernah menimpa Anda. Senjata terbesar setan bukan pada kuasanya, senjata terbesar setan ada pada dustanya. Makanya Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang hendak ditelannya. Perhatikan, saya katakan pada Anda dulu bahwa sering kali saya mendengar pendeta khotbah, nah saudara-saudara, inilah buktinya setan cuma bisa mengaum, tidak bisa menggigit, sebab setan singa ompong. Saya bilang, salah Bapak Pendeta, salah Bapak Pendeta. Petrus tidak sementara mengolok-ngolok setan bilang setan singa ompong. Kalau Petrus sementara mengolok-ngolok setan, pertanyaan saya sederhana. Kenapa di awal kalimat dia berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah? Apa arti kata sadar dan berjaga-jagalah? Artinya hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Tahu lawanmu, si iblis? Ya, kenapa? Dia singa yang mengaum. Dan dia menelan orang dengan aumannya. Artinya senjata terbesar setan bukan kukunya. Senjata terbesar setan bukan gigi taringnya. Senjata terbesar setan bukan cakarnya. Senjata terbesar setan adalah aumannya alias dustanya. Yesus berkata iblis itu pencuri, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah bilang iblis bapa semua pencuri. Tuhan Yesus bilang iblis itu pembinasa, tetapi dia tidak pernah bilang iblis bapa semua pembinasa. Dia bilang iblis itu pembunuh, tetapi dia tidak pernah bilang iblis itu bapa semua pembunuh. Dia bilang iblis itu lawan, tetapi dia tidak pernah bilang iblis itu bapa segala lawan. Hanya ada satu hal di mana dia bilang iblis itu bapa, ketika dia berkata iblis itu bapa segala dusta. Apa arti kata bapa dalam Alkitab? Bapa artinya sumber. Berarti semua kuasa setan untuk mencuri, membunuh, membinasakan, melawan, mendakwa, semuanya lahir dari dusta. Makanya Wahyu mengingatkan kita, dia berkata, dan mereka mengalahkan pendakwa kita. Pendakwa suaranya yang keras. Dia mendakwa sebab dia menggunakan suara. Dan mereka akan mengalahkan pendakwa kita, saudara-saudara kita, dengan darah anak domba Allah dan perkataan kesaksian. Peperangannya adalah peperangan perkataan. Iblis mendakwa, kita lawan dengan kesaksian. Sebab kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Sekarang iblis dakwa, Anda gak pernah kasih kesaksian, gimana? Peperangan rohani pertama bukanlah peperangan kuasa. Saya percaya pada peperangan kuasa. Tetapi peperangan rohani pertama sumbernya ada pada perkataan. Peperangan antara kebenaran melawan dusta. Sama-sama bilang informasi. Makanya penting dia tanya siapa yang beritahu. Sebab kalau Anda bisa tahu siapa yang Anda dengar, dialah yang akan menjadi Tuhan. Makanya kita perlu Yesus berkata, kalau hanya sampai Yesus bicara, Anda dan saya tidak akan pernah kuat menghadapi hari demi hari. Tidak akan pernah kuat. Yesus berkata informasi, sesuatu yang masuk ke dalam, membentuk manusia dalam kita. Sebab transformasi adalah hasil dari informasi. Hanya ketika Anda memasukkan informasi yang benar, maka hidup Anda akan berubah, bertransformasi. Selama firman itu hanya sekedar firman, tidak pernah masuk ke dalam hati mengubah sesuatu dalam kita, maka Anda tidak akan pernah melihat transform.
Kenapa Yesus berkata mentransformasi? Kenapa Yesus berkata mentransformasi? Lihat ayat 4 sekali lagi. Kenapa Yesus berkata mentransformasi? Ada apa dengan Yesus berkata? Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini yang saya suka. Kenapa Yesus berkata itu mengubah, mentransformasi hidup seseorang? Sebab Yesus berkata selalu menantang seseorang untuk bertindak. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jala. Dia tidak katakan itu kepada orang banyak, bukan? Dia katakan hanya kepada Simon. Apa yang dia katakan? Dia suruh Simon bertindak. Sebab yang paling penting bukan mendengar firman. Yang paling penting adalah melakukan firman. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan sama-sama bilang, kebenaran memerdekakan. Saya percaya ini, yang memerdekakan bukanlah kebenaran, mohon maaf. Yang memerdekakan bukanlah kebenaran. Yang memerdekakan adalah kebenaran yang dilakukan. Ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengerti kebenaran, kamu mengetahui kebenaran. Kata mengerti atau mengetahui, bahasa aslinya ginosko. Sama-sama bilang ginosko. Ginosko, apa itu ginosko? Pak Doni jangan pusing, jangan berat-berat Pak. Masih pagi Pak. Ginosko, apa itu ginosko? Ginosko sama seperti yada dalam perjanjian lama. Apa ginosko? Apa itu yada? Mengetahui dengan pengalaman. Saya tahu sebab saya lihat sendiri. Saya tahu sebab saya alami sendiri. Saya tahu sebab saya dengar sendiri. Saya tahu sebab saya sentuh sendiri. Bahkan ini kata yada dan ginosko dipakai untuk menggambarkan persetubuhan pria dan wanita. Maka Adam mengetahui Hawa. Adam yada dengan Hawa. Yada berarti Adam tahu Hawa bukan cuma dari karakternya, tapi Adam tahu luar dalamnya Hawa. Mohon maaf. Sampai tahi lalatnya Hawa dia tahu ada di mana. Sebab dia lihat sendiri, dia sentuh sendiri, dia pegang sendiri, keintiman. Berarti ketika Yesus berkata, kalau kamu mengetahui, kamu mengalami sendiri kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Yang memerdekakan bukan kebenarannya, yang memerdekakan adalah mengalami kebenarannya. Yang memerdekakan bukan kebenarannya, yang memerdekakan adalah melakukan kebenarannya. Saya tanya, selama Anda cuma tahu kalau orang menyakiti kita, saya harus mengampuni orang itu, kebenaran itu akan mengubah Anda atau tidak? Tidak. Saya cuma tahu kok. Saya tahu pendeta mau bilang, kalau saya kasih tahu ibu-ibu ya, kalau Anda sakit hati kelakuan orang lain, jangan pernah repot-repot tanya pendeta. Jawaban pendeta sama semua. Ampuni. Selama tahu tapi tidak pernah melakukan, Anda tidak akan pernah bebas. Tuhan suruh memberi, tahu memberi. Yang menabur pasti akan menuai. Haleluya, puji Tuhan. Tapi Anda gak pernah menabur. Maka Anda tidak akan pernah dibebaskan dari keserakahan. Percaya saja, percaya. Tapi percaya cuma di otak dan di mulut. Selama percaya cuma di otak dan di mulut, maka Anda tidak akan pernah dibebaskan dari kekhawatiran. Yang membebaskan saya bukan pengetahuan akan kebenaran. Yang membebaskan saya adalah kelakuan akan kebenaran. Udahlah, kita ini tahu banyak kok. Yang sedikit apa? Buat. Itu udah tahu. Pak Pendeta sakit hati, saya mesti bilang apa? Nggak usah tanya. Buang energi. Jawaban pendeta, ya Bu, saya doakan ibu supaya ibu kuat ya. Tapi saran saya, ampuni, udah buat aja. Pendeta banyak tahu, tapi juga belum tentu banyak melakukan. Udahlah. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Sama-sama bejat semua.
Oh, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan sabar dengan kita ya. Susahlah kita ini, aduh. Buat. Sebab kalau Anda buat, lihat baik-baik, Anda buat, ayat 6 berkata, mereka mendapat hasil yang baik. Sebab hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Sama-sama bilang, hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Selama Anda tidak bertindak, Anda tidak akan pernah melihat hasil. Untuk hasil yang baik, Anda butuh skill, kemampuan yang baik. Kalau Anda mau hasil yang baik, Anda perlu visi yang besar. Anda mau hasil yang bagus, Anda punya strategi yang luar biasa. Anda mau punya hasil yang bagus, Anda harus punya koneksi yang luas. Anda mau hasil yang bagus, Anda punya kerja sama tim yang hebat. Tetapi sekalipun hasil butuh visi yang besar, kemampuan yang hebat, perlu strategi yang bagus, perlu koneksi yang luas, perlu ini dan itu yang kuat luar biasa. Anda butuh semua itu, tetapi hasil tetap bukanlah produk dari sebuah visi yang besar. Hasil bukanlah produk dari sebuah strategi yang bagus. Hasil bukanlah produk dari sebuah skill, kemampuan yang hebat. Hasil bukanlah produk dari sebuah koneksi yang luas. Hasil bukanlah produk dari itu semua, kerjasama tim yang luar biasa. Hasil bukan produk dari itu semua. Hasil tetaplah sebuah produk dari perbuatan. Selama kita tidak berbuat, selama kita tidak melangkah, maka kita mimpi tetap mimpi, visi tetap visi, skill kemampuan tetap skill kemampuan, koneksi tetap koneksi, strategi tetap strategi. Semua itu tidak ada artinya, sebab hasil selalu adalah produk dari sebuah tindakan. Selama Anda dan saya tidak bertindak, kita tidak akan pernah mau bisa melihat hasil. Saran saya, izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Dia beri firman hari ini. Dan kalau terima firman, apa yang paling penting? Taat. Sama-sama bilang taat. Wah, ketika Simon Petrus lihat hasil yang luar biasa. Ayat 8. Dia dengar firman, dia taat firman. Yang ketiga, ayat 8. Kemudian ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia dengar firman, Yesus berkata, dia kemudian taat firman. Kemudian dia melihat hasil dari firman. Sama-sama bilang mendengar firman. Sama-sama bilang taat firman. Sama-sama bilang melihat hasil dari firman. Yang keempat, dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, aku orang berdosa, jauhlah daripadaku Tuhan. Catat baik-baik ibu-ibu. Submission without surrendering heart is always temporal submission. Merendahkan diri tanpa hati yang menyerah, itu selalu adalah kesetiaan yang sementara. Petrus bukan hanya, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Dengar, kalau Anda menjadi merasa kecil, aku orang berdosa, pergilah daripadaku Tuhan, pergi, aku orang berdosa. Aku sesungguhnya adalah cacing tanah, kata Alkitab. Ya jadilah cacing terus, gitu ya. Itu adalah bahasa puisi dari penulis Alkitab. Tetapi Petrus yang saya suka bukan hanya berkata, Guru pergi daripadaku, aku orang berdosa. Dia merendah, tetapi lebih dulu dia tersungkur. Ada hati yang menyerah di hadapan Tuhan. Semakin diberkati, kita harus semakin menyerah di hadapan Tuhan. Dan justru karena dia punya hati yang menyerah, dia bukan rendah diri, tetapi dia rendah hati. Hati menyerah. Dan ketika dia tersungkur, kenapa tersungkur? Waktu saya baca kata ini kata tidak bisa lepas dari pikiran saya, tersungkur. Sampai satu kali saya tahu kenapa saya dibawa terus tersungkur. Sebab ayat 11 ini kunci terakhirnya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan apa? Segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
Petrus mendengar firman. Petrus taat kepada firman. Petrus melihat hasil dari firman. Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Dan yang terakhir, dia meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus. Mau tahu kekuatan untuk mengikut Yesus dari mana? Ingat, berjalan bersama dengan Yesus bukan seperti duduk di kereta api atau di pesawat terbang, hanya sekedar duduk, kita diam saja, kita sampai di tujuan. Tidak. Mengikuti Yesus, berjalan dengan Yesus adalah langkah demi langkah demi langkah demi langkah. Dan tiap hari yang kita alami adalah setiap hari adalah langkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengikuti Yesus adalah sebuah perjalanan yang jauh. Dan butuh stamina untuk mengikuti Yesus. Dari mana stamina itu datang? Dari lutut yang tersungkur di hadapan Tuhan. Kenapa butuh lutut tersungkur di hadapan Tuhan, Pak? Sebab syarat untuk mengikuti Yesus cuma satu. Meninggalkan segala sesuatu. Ini rahasianya. Kalau Anda dapat ini, keren. Anda boleh kaya tanpa terikat oleh kekayaan. Anda boleh berhasil, tapi ingat baik-baik. Jangan pernah terikat oleh keberhasilan. Anda boleh berkuasa, tapi ingat baik-baik, jangan pernah terikat oleh kekuasaan. Anda boleh jadi besar, tapi jangan pernah terikat oleh kebesaran. Anda boleh terkenal tanpa terikat oleh popularitas, sebab hati kita hanya terikat pada satu hal, Yesus. Selamanya Yesus. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun harus susah, menderita dalam saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lagu lama bukan? Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun harus susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Seringkali ini yang buat kita berat, bukan? Ada banyak kali kita mau berhenti, sebab hati kita lebih terikat kepada kekhawatiran, terikat pada kemarahan, terikat pada kebencian, arogansi, keserakahan, kesombongan, terikat kepada harta, kekayaan, kekuasaan. Saya setuju. Ahok suka pakai kalimat ini. Dia berkata, dia selalu pakai, kalau saya tidak salah dari Seneca, dia pakai dan berkata begini, kalau kamu mau lihat sifat seseorang sesungguhnya, dia bilang apa? Beri orang itu kekuasaan, beri orang itu kekayaan, maka kamu akan tahu siapa orang itu sesungguhnya. Itu dari Seneca kalau saya tidak salah. Artinya gini, kalau Anda jadi kaya, kemudian Anda jadi sombong, saya mau kasih tahu sama Anda, bukan kaya yang buat dia sombong. Pada dasarnya dia memang sudah sombong. Cuma dulu waktu miskin tidak tahu harus disombong apa. Nanti kaya baru dia sombong. Tapi sebenarnya dari dulu memang sudah sombong. Sifat di dalamnya memang sudah sombong. Kalau kaya kemudian mulai selingkuh,
Anda harus tahu, bukan karya yang buat dia selingkuh. Memang dari dulu waktu miskin memang sudah mata keranjang. Cuma waktu miskin gak ada yang lirik. Siapa mau lirik orang miskin? Hidupi satu istri aja susah, ngos-ngosan. Masa mau hidupi dua, apalagi 5. Nanti kaya baru dia punya kemampuan untuk selingkuh. Tapi kemauan selingkuh dari dulu sudah ada. Memang dari dulu udah mata keranjang. Makanya ibu-ibu jangan bilang, dulu beda loh Pak, enggak loh Pak. Dari dulu memang, cuma Anda nggak lihat. Anda bawa, taruh dia di teman, Anda taruh di teman. Sudah, teman itu selalu kumpul, pasti sama. Pesimis akan tarik orang pesimis, optimis akan tarik orang optimis. Orang optimis menderita kalau di tengah-tengah orang pesimis. Dan orang pesimis menderita kalau di tengah-tengah orang optimis. Sama seperti Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Alkitab berkata, kata Petrus, Lot orang benar yang menderita. Kenapa? Siapa suruh orang benar tinggal di tengah-tengah orang yang tidak benar. Pada dasarnya memang dia begitu. Cuma belum ada kemampuan untuk begitu. Kalau dia serakah dari dulu dia serakah. Bukan nanti kaya baru dia serakah. Dari dulu memang serakah. Kalau bejat memang dari dulu bejat. Bukan karena kaya baru dia jadi bajingan. Nah, dari dulu memang udah bajingan. Tapi saya percaya satu hal, makanya saya suka ini pengharapan. Ada orang tanya sama saya, Pak, apakah temperamen seseorang, karakter seseorang boleh berubah? Saya berkata tidak boleh, tetapi di dalam Kristus ada janji satu hal. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi saya percaya di dalam Kristus memang karakter tidak bisa berubah, tapi dalam Kristus dia bisa menciptakan jadi pribadi yang baru. Itu yang saya percaya. Tetapi dunia tidak bisa mengubah karakter orang. Dari dulu dia memang begitu. Cuma Anda nggak lihat. Dari dulu dia main di belakang. Cuma Anda nggak tahu. Dari dulu kelakuannya begitu. Cuma dia nggak pernah tunjukin. Dari dulu hatinya sudah busuk. Cuma dia tidak pernah nyatakan. Dari dulu. Tapi waktu Anda berhasil, tiba-tiba Anda tidak jadi bajingan. Mohon maaf. Itu pasti karena ada yang berubah. Hati kita diikat oleh Tuhan. Bukan oleh keberhasilan. Mari kita datang pada Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiran kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi, Yesus, Petrus mendengar firman, Petrus melakukan firman, Petrus melihat hasil dari ketaatan pada firman, Petrus tersungkur, dan Petrus meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus. Saya tutup dengan kalimat ini, Yesus tidak pernah suruh Petrus meninggalkan perahunya. Yesus tidak pernah suruh Petrus meninggalkan jalannya. Petrus meninggalkan segala sesuatu sepenuhnya adalah keputusan yang diambil Petrus untuk mengikuti Yesus. Mengikut Yesus kalau begitu adalah keputusan pribadi. Hari ini saya berdoa Anda ambil keputusan pribadi. Terang firman Tuhan sudah dinyatakan, saya percaya Roh Kudus bekerja, kasih karunia-Nya sudah dicurahkan. Tetapi dalam kasih karunia Roh Kudus bekerja, jangan keraskan hati, ambil keputusan. Tinggalkan segala sesuatu. Saya tidak bilang berarti Anda tinggalkan pekerjaan, no, bukan itu. Meninggalkan segala sesuatu tadi saya katakan, jadilah kaya tanpa terikat oleh kekayaan. Jadilah berhasil
tanpa terikat oleh keberhasilan. Jadilah sukses tanpa terikat oleh kesuksesan. Anda boleh ada dalam kekhawatiran, tapi Anda tidak terikat pada kekhawatiran. Anda boleh ada dalam masalah, tapi Anda tidak terikat dalam masalah. Anda sementara disakiti orang, tapi jangan pernah terikat pada sakit hati karena orang. Hari ini pandang Yesus, ikut Yesus. Tidak kuat Pak, itu sebabnya Alkitab berkata Petrus tersungkur. Sembah, sembah, sembah. Pandang dia, pandang Yesus. Biarkan mata rohanimu pandang Yesus. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam jadikan kehendakmu. Ku serahkan hadamu, harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu. Oh ya, bersamamu untuk memuliakan. Ya, oh, mengiringmu seumur. Bapa dalam surga, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah. Ya Roh Kudus, Engkau bekerja, Roh Kudus, jamah, 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 jamah. Kami perlu Engkau. Bendaku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu, Tuhan jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Hamba berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan tertabur pada tanah hati yang subur, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Hamba berdoa bahwa semak berduri kekhawatiran dunia itu tidak mencekik firman Tuhan. Kami tahu ketika mendengar firman itu akan mencoba bertumbuh, tetapi seringkali ketika kami keluar dari tempat ini, kembali lagi kekhawatiran itu datang, godaan itu datang, manusia lama kami datang. Tapi hari ini kami belajar kunci rahasia untuk meninggalkan segala sesuatu adalah tersungkur, 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 tersungkur. Biarlah lutut kami tidak pernah lelah untuk tersungkur di hadapan-Mu. Sebab stamina untuk mengikuti Yesus lahir dari lutut yang bersujud. Kekuatan untuk berjalan bersama Yesus lahir dari lutut yang bersujud. Kemampuan untuk berjalan bersama dengan Yesus lahir dari lutut yang bersujud. Tuhan, kami menyembah, kami angkat tangan, kami berkata Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami. Kami ambil keputusan mengikuti Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Haleluya, oh, haleluya. Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Jamah, 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 kuatkan kami sekali lagi. Biar kembali kami keluar dari tempat ini, kembali kami kepada aktivitas kami masing-masing. Kami melakukan itu semua dengan hati yang tersungkur di hadapan Tuhan, hati yang menyerah di hadapan Tuhan, hati yang belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Jamah, 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 jamah dalam nama Yesus. Jamah, jamah, biarkan kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa memberkati umat-Mu yang online onsite, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar persembahan akan dijalankan, Engkau membalas memberkati mereka yang memberi. Lewat online mereka yang mentransfer, Engkau membalas memberkati setiap pemberian umat-Mu. Setiap taburan tidak akan pernah sia-sia. Satu kali yang menabur pasti menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang memberi dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Silakan persembahan bisa dijalankan sambil pengumuman akan diberikan. Pengumuman Anda bagi yang online, Anda bisa memberi persembahan lewat transfer BCA 67507700612. Sekali lagi BCA 67507700612. Dan setiap persembahan Anda biarlah dapat dipakai dengan bertanggung jawab untuk perlebaran kerajaan sorga. Mereka yang diberkati, Anda boleh balas memberkati kembali. Terima kasih buat semua kehadiran, terutama yang onsite. Terima kasih buat semua atensi, semua kontribusi Anda. Tuhan yang balas memberkati. Mengingatkan Anda minggu depan kita akan kembali lagi bertemu di hari yang sama, Senin pada jam yang sama, jam 8 pagi. Percaya bahwa Anda akan diberkati Tuhan luar biasa. Itu saja pengumuman semua. Baik, saya undang kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Kau yang membelah laut, yang teduhkan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, oh yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, oh yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang lelah laut, yang teduhkan badai. Imani, yuk mari imani. Kalau Dia tetap Tuhan yang buat mujizat zaman lalu, Dia tetap Tuhan membuat mujizat sampai hari ini. Kalau dulu yang lain ditolong, hari ini kita percaya bahwa Tuhan tetap sanggup untuk menolong. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tetap membuat mujizat sampai hari ini. Oleh sebab itu setiap anak-anak-Mu yang datang dengan sebawa doa mereka di hadapan Tuhan, kami percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa mujizat masih terjadi. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Masih ada Tuhan, pasti masih ada mujizat. Terimalah semua keuntungan yang besar dari ibadah, sebab kita percaya bahwa ibadah memberi keuntungan yang besar. Kiranya Tuhan melindungi engkau, menjaga engkau,
memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan cinta daripada Allah Bapa, kasih karunia dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Kesehatanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, anak cucumu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu, persahabatanmu, semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.